Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Hafiz JT. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan lagi tentang serial belajar Microsoft Word. Adapun judul pada pertemuan kali ini adalah cara mengatur format spasi di Microsoft Word ya. Di sini kita menggunakan Microsoft Word 2007 ya. Kita buka dulu Microsoft Word-nya. Nah, misalkan kita punya ketikan seperti ini ya. Ini bisa kita besarkan dikit. Nah ya, kita punya ketikan seperti ini. Untuk mengatur spasi itu ada dua cara. Cara pertama, kita bisa menggunakan dari sub menu paragraf ini ya. Itu cara pertama. Cara kedua, kita bisa menggunakan kombinasi tombol keyboard ya. Ya, sekarang kita coba dulu dengan menu dari format paragraf. Untuk mengatur spasi itu kita blok dulu spasinya ya. Naskah yang kita ketik itu kita blok dulu. Terus kita ambil klik panah bawah dari sub menu paragraf ini ya. Nah, ini. Nah, di sini ada yang namanya spacing ya, spasi ya. Nah, di sini bisa kita atur-atur spasinya. Kalau di sini kita lihat dia spasinya single ya. Sudah itu di sini ada after, ada before, ada after ya. Di sini artinya sesudah spasi kita itu mau sebelum spasi utama itu ada bentuk spasi lagi ya. Before dan after itu sesudah dari paragraf dari spasi kita ya. Nah, di sini kalau kita rubah satu spasi mau kita rubah menjadi dua spasi atau 1,5 spasi ya. Nah, ini 1,5 ya, kita oke. Nah, dia berubah 1,5 ya. Kalau ini satu spasi yang bawah ini ya, mau kita rubah lagi menjadi dua spasi, bisa kita rubah dua spasi ya. Ini dia menggunakan menu paragraf ya. Bisa juga kita gunakan klik kanan, bisa juga ya. Sama dia dengan menu paragraf, kita ambil paragraf ya. Nah, sama ya, spasi 1,5, dua spasi ya. Oke ya, itu sama seperti menu paragraf. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan kombinasi dari tombol keyboard. Kombinasi dari tombol keyboard itu dia, kalau dia satu spasi itu kita tekan tombol kontrol dan angka 1 ya. Coba kita tekan CTRL 1. Nah, dia menjadi satu spasi. Kalau dia dua spasi, CTRL 2, kontrol 2 ya. Itu dua spasi, coba. Nah, itu dua spasi. Kalau dia 1,5 itu CTRL 5 ya, kontrol 5. Nah, itu 1,5 spasi ya. Kegunaan dari kita mengetahui menggunakan tombol kombinasi ini itu bisa untuk mempercepat sistem kerja kita ya. Misalkan kita sudah terlanjur mengetik ada yang paragraf tertentu mau kita buat 1,5 spasi atau dua spasi ya, itu bisa kita gunakan seperti ini. Nah, ini satu spasi ya, mau kita rubah. Sebetulnya kalau dia dalam satu paragraf bisa saja kita letakkan kursor kita di dalam paragraf itu. Setelah itu kita tekan, misalkan mau kita bikin dua spasi, kontrol 2. Nah, dia dalam satu paragraf itu ya. Kalau dia ada paragraf lain tidak berpengaruh ya. Kalau dia mau kita rubah semua ya kita blok semua ya. Cara untuk ngeblok semua itu beberapa paragraf ya. Kita klik di sini. Klik jangan dilepas dan di drag ke bawah. Nah, itu untuk memilih misalkan beberapa paragraf yang akan kita rubah menjadi 1,5 spasi misalkan ya. Nah, seperti itu sudah sampai bawah baru kita lepas. Kita pilih, kita ambil yang 1,5. Nah, ini. Oke. Nah, dia menjadi 1,5 spasi semua ya.
Ya, kalau dia mau memilih satu baris, kita klik aja satu kali di sini. Nah, kalau dia satu paragraf, kita klik 2 kali di sini. Ya, itu dalam memilih atau memblok paragraf atau baris ya, satu baris satu paragraf ya. Atau misalkan kita mau blok 3 kata, bisa nih. Nah, kita klik di awal sini, jangan dilepas, kita seret ke, nah sampai sini baru kita lepas. Fungsi untuk memblok ini apa? Fungsi memblok ini banyak kegunaannya ya. Sebagai contoh, untuk kita mau merubah jenis huruf mau merubah stylenya ya, misalkan mau kita pertebal, mau kita garis miring ya, kita blok dulu. Atau mau kita atur spasinya ya, bisa seperti itu. Seperti ini, misalkan 3 kata ini mau kita pertebal atau kita garis miring, nah kita blok, kita klik garis miring italik ya, nah dia miring ya, seperti itu. Jadi pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang format spasi ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita bisa untuk membahas yang lebih dalam lagi ya, misalkan tentang mengatur style ya, tabel dan lain-lain ya. Itu bisa kita coba di pertemuan berikutnya. Ya, untuk kita lihat di sini tadi, kita coba kita klik di sini ya. Nah, di sini ada yang namanya spacing before dan after ya. Di sini before itu artinya dia ada beberapa spasi sebelum paragraf yang kita atur spasinya ya, dan after itu sesudah. Nah, di sini kalau kita lihat jarak dari paragraf ini ke baris ya ketikan yang berikutnya itu jauh ya, itu dari sini ya. Nah, di sini dia ada afternya itu 20 ya. Ini kalau mau kita rapatkan di sininya kita kecilkan. Nah, misalkan kita 0 ya, kita oke. Nah, dia akan cuma 2 spasi ya. Kalau misalkan kita rubah berapa, misalkan 6 12 ya, coba 12. Nah, 12 itu dia 2 spasi ya. Kalau 6 dia 1 spasi ya. Coba kita 6 ya, 6. Nah, dia agak rapat ya. Ini dia hitungan kalau dia 0 dia habis ya, dia ngikutin 2 spasi. Jadi dia kalau 6 ini dia setengah spasi, jadi dia kalau dia ini dia 2 ditambah setengah, jadi 2 setengah spasi ini ya. Kalau kita mau pasin 2 spasi ya, ini kita nolkan saja. Nah, dia ini 2 spasi ya. Ya, terkadang ada yang menginginkan misalkan sesudah ini 1,5 ya. Nah, kalau ditambah 6 dia jadi 2 spasi afternya ya. Ada yang lebih suka sesudah paragrafnya itu mau diotomatiskan, jadi dia dari satu paragraf ke paragraf lain itu mau diotomatiskan misalkan 2,5 spasi, sedangkan dalam satu paragraf itu 2 spasi. Nah, ini bisa diatur dari sini ya. Ini ya, ini 1,5 6 pt ini setengah spasi ya, dia jadi 2 spasi. Atau mau dibikin 12 ya, 12 ini 6 itu 1 spasi ya, 12 ini yang 2 spasi ya. Nih. Nah, dia coba kita atur di sini ya. Single ya, sudah itu ininya kita 0. Nah, dia 1 spasi ya. Kalau afternya kita rubah menjadi 12 dia, nah dia 2 spasi deh. Kalau dia 6 dia
6 dia, 1 tambah 1 2 spasi ini ya. Kalau itu 2 spasi, 6 1 spasi ya. 12 2 spasi. Ya, seperti ini ya. Bagi yang baru pertama kali menonton, jangan lupa di like, subscribe ya. Komen bila ada pertanyaan atau ada saran, silakan di komen di bawah. Jangan lupa juga di share ke teman-temannya yang juga ingin belajar khususnya Microsoft Word ya. Terakhir loncengnya diaktifkan biar bisa melihat terus kelanjutan dari video-video channel Hafiz JT ini ya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.